Einstein, untungnya Iya, saking Justin jenisnya. Aku Safa Syakira, bisa dipanggil Capau akrabnya, dari Fakultas salah. Dijelasin dikit nggak? Itu tuh tentang apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Laboratorium Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Kembali lagi nih sama aku Yasmin Aulia Putri atau bisa dipanggil Mimin dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2023. Masih ingat nggak? Aku itu loh yang kemarin jadi host untuk mewawancarai dua mahasiswa asing yang ada di Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia bareng teman aku Justin. Tapi hari ini aku sendirian aja nih. Cuma aku membawakan satu bintang tamu dari Prodi yang sama kayak aku. Bintang tamu yang akan memberikan pesan dan kesan mengenai ujian praktik mata kuliah apresiasi puisi kami kemarin. Siapakah dia? Jeng jeng jeng. Oke, kenalin, nama aku Safa Syakira, akrabnya dipanggil Capau, dari Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia angkatan 2023. Oke, Capau ya. Betul. Nama panggilan yang unik sekali. Kenapa tuh bisa dipanggil Capau? Bermula dari teman kita Justin, dia Justin. memanggil aku Capa. Ternyata setelah aku membawakan ujian praktik berbicara efektif kita kemarin, Oh, yang gitu, iya, jadi iya. berubah jadi Capau karena aku sangat gitu. Oh, Safa karena dia sangat tadi jadi Capau. Unik Ya, sekali ya. betul. Memang Justin ini suka memberi nama panggilan yang unik-unik. Baik. Apa kabar Capau? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, hari ini karena kita mau memberikan pesan dan kesan nih mengenai ujian praktik mata kuliah apresiasi puisi. Aku mau nanya dulu. Mata kuliah apresiasi puisi. Udah ada puisi ditambah apresiasi. Kalau boleh tahu, mata kuliah ini tuh membahas tentang apa nih, Capau? Yang jadi pokok utamanya itu kita membahas, kita membedah puisi, berbagai macam puisi, mulai dari puisi yang terdiri dari kata-kata yang sangat cantik, sangat indah, hingga puisi yang hanya terdiri dari titik, koma, tanda tanya, dan gitu. Banyak ya jenisnya sampai ke titik, koma, tanda tanya. Aku bingung. Jujur bingung. Ya, Kalau betul. boleh tahu, mata kuliah ini tuh dari semester 1 atau hanya ada di semester ini, di semester 2? Mata kuliah ini hanya ada di semester 2 Kenapa tuh? karena ya dipakaikan ya. Oh iya, aduh lupa nih. Jadi mau nggak mau harus belajar apresiasi Iya. puisi di semester 2. Tapi tenang aja kok, kami enjoy ya Iya, kan? betul, karena enjoy. mudah. Mudah? Ya, mudah. Mudah, oke. Boleh tahu nggak dosennya siapa? Dosennya kalau untuk Indralaya itu Ibu Halidatun. Oh. Kalau yang untuk Palembang itu Bapak Ansori. Oh, dibedakan Iya, ya. betul. Ibu, Bapak, kami izin menyebut nama Ya. Ibu Bapak di sini ya. Baik. Terus kesan dan pesan Capau. Bukan kesan dan pesan ya, tapi lebih ke suka dan duka Capau mewakili teman-teman di PBSI saat mengikuti MK apresiasi puisi ini seperti apa? Apakah Capau enjoy atau bagaimana gitu? Enjoy sih, enjoy. Enjoy. Betul, karena saya sendiri, aku sendiri itu sangat suka pementasan. Oh iya, betul sekali. Iya, betul. Jadi di MKN ini ada pementasan ya, Iya, betul. di akhir materi begitu. Nah, terakhir nih untuk apresiasi puisi itu sendiri, ada nggak puisi karangan siapa dan apa judulnya yang Capau suka?
Aku suka puisi karya Bapak Sapardi Djoko Damono dengan judul Aku Ingin. Aku pertama kali mendengarkan itu saat musikalisasi kakak tingkat kita dengan teman-teman satu angkatan kita. Oh, memang ya, puisi Bapak Sapardi Djoko Damono yang itu sudah sangat sering dibawakan, tetapi tidak pernah bosan ya untuk didengarkan, Ya, betul. begitu. Baik, langsung aja kita masuk nih ke ujian praktiknya. Di PBSI Angkatan 23 Indralaya itu terdapat berapa kelompok ya, Pak? Untuk pementasan ini terdapat 4 kelompok ya. Mhm. Terdiri dari kelompok pertama membawakan puisi dengan judul Kerawang Bekasi karya Pak Hairil Anwar. Lalu yang kelompok 2 itu membawakan puisi Derai-Derai Cemara karya Pak Hairil Anwar juga. Oh. Lalu kelompok 3 itu membawakan puisi Jaket Berlumuran Darah karya Pak Taufik Ismail. Dan yang terakhir puisi dengan judul Merajut Air untuk Nahkoda karya teman kita, teman Siapa itu, angkatan kita Capau? itu saudara Justin. Oh, Justin, kita beri tepuk tangan dulu ya. Karena guys, ini sebuah informasi tambahan ya. Saudara Justin itu tuh sangat berbakat sekali dalam pembuatan puisi, sehingga kalau tidak salah, dia itu sudah menerbitkan 2 buku Iya ya. betul, 2 buku. Yang isinya itu puisi-puisi buatan dia sendiri. tidak botak ya. Iya, untuk tidak botak. Kalau boleh tahu nih, menurut Capau, penampilan dari kelompok 1 sampai 4 itu bagaimana? Boleh dikupas tuntas tuh sampai ke tema, pakaian, dan juga acting mereka ya, karena ini musikalisasi puisi. Iya betul. Untuk yang pertama, tadi puisi karya Pak Hairil Anwar Ya. dengan judul Kerawang Bekasi, sesuai namanya, sesuai judulnya. Kerawang Bekasi itu menceritakan tentang masa penjajahan saat di Kerawang dan Bekasi. Terus yang lebih wow sekali dari kelompok 1 itu ada yang membawa tampak isinya sayur mayur, ada ubi, ada bawang merah yang kalau di harga pasaran itu mahal untuk beberapa bulan ini. Mereka effort sekali Iya, betul. ya. Dan lagi ada yang cosplay jadi penjajah Belanda Emang bisa? dengan membawa pistol. Pistol. Iya, betul. Jadi mereka itu berbicara bahasa Belanda kah? Emang mereka ngerti bahasa Belanda? Aku tidak tahu juga ya, tapi logatnya itu sudah logat Belanda abis gitu. Belanda abis nih katanya Iya, guys. betul. Menurut Capau sendiri, bagaimana penampilan dari kelompok 1 kemarin? Sangat wow, dramanya benar-benar menyentuh hati. Apalagi yang pas bagian mereka kedatangan penjajah Belanda itu ya, yang tiba-tiba mereka jatuh. Apalagi bagian Dendi itu tiba-tiba Iya. gitu. Pingsan gitu ya. Iya, betul. Jadi menurut Capau bagus sekali Iya, bagus dengan sekali. effort mereka ya. Dengan wajahnya yang berdarah-darah. Oh, di make upin iya, gitu wajahnya ya. yang berdarah-darah. Waduh, patut diacungi 4 jempol nih, 2 jempol tangan, 2 jempol kaki. Saking effortnya tadi Iya, ya. betul. Lalu untuk kelompok 2 gimana nih? Kelompok 2 itu membawakan puisi dengan judul Derai-Derai Cemara. Itu kan temanya kesedihan ya. Jadi semua kelompok 2 itu menggunakan pakaian serba hitam seperti berduka, seperti mengungkapkan kesedihan mereka. Yang benar-benar lucunya itu kan mereka make upnya itu on point di blush on ya. Oh, Blush on kamu yang kayak doin itu iya, loh. kamu salfok Iya, sama aku make up salfok. mereka. Mereka itu kayak nangis sembek gitu. Iya. Yang lebih lucunya itu cowoknya juga di make up pakai blush on pink. Oh, siapa itu? Fatoni. Sama saudara
Siapa ya? Lupa. Mukti bukan? Kalau nggak salah itu saudara Mukti. Iya, oh jadi mereka juga effort ya, pakai make up yang melukiskan seakan-akan mereka itu habis menangis. Iya, betul. Menurut Capau, bagaimana penampilan mereka kemarin? Penampilan mereka kemarin benar-benar membuat saya merinding ya, apalagi di bagian saudari Tia, yaitu terkenal dengan suara emasnya. Ya, golden Jadi voice. dia memboyong teman-temannya menjadi satu suara yang benar-benar membuat bulu kuduk kita merinding. Apalagi Ya. mereka membawa setangkai bunga yang melambangkan kesedihan mereka. Jadi kalau udah udah dibawakan oleh saudari Tia nih, pasti itu bakalan pecah banget, bakalan wah gitu paduan Abis. suaranya. Dan itu emang beneran guys, bikin bulu kuduk kita tuh merinding mendengar kelompok mereka bernyanyi, saking bagusnya. Oke, move ke kelompok 3. Nah, untuk kelompok 3 ini aku benar-benar kayak di bawah alur dibawa ke masa lalu pada saat penjajahan Belanda dengan yang judulnya tadi puisinya Jaket Berlumuran Darah, iya. yang dibawakan Syarifah and the Gang. Syarifah and the Gang nih guys. Gimana nih penampilan mereka kemarin? Mereka tuh benar-benar kayak yang saya dengar ya dari mereka berbicara itu, mereka sampai effort membeli baju di thrifting. Oh, jadi mereka beli bajunya thrifting. Iya, baju putih. Jadi mereka menggunakan baju putih dengan bawahan warna apa ya? Batik atau hitam ya? Batik kalau ya. nggak salah ya. Batik dengan wajahnya penuh darah. Mereka benar-benar beli botol besar, itu isinya darah. Darah asli kah? No, itu darah-darah yang kayak untuk khusus make up gitu ya. betul. Oke. Terus bajunya dipenuhi dengan cat merah juga. Jadi kalau yang aku dengar dari Capau nih, kelompok 1 dan kelompok 3 itu hampir sama mungkin ya, tetapi tema dan tujuan bukan tujuan sih, kayak tema puisinya itu beda gitu ya. Cuma hampir sama. Bagaimana penampilan mereka? Membuat saya menitihkan air mata. Di bagian itu Syarifah yang menangis memeluk teman-temannya yang cosplay menjadi para pribumi yang gugur dalam peperangan. Itu Syarifah benar-benar dramanya keren abis. Sudah nggak diraguin lagi ya, Cek Ripa. Iya. Cek Syarifah, acting kamu tuh bagus banget loh. Beneran ya, sampai menitikkan air mata, bukan yang setitik 2 titik tapi deras, bagaikan hilir sungai. Waduh. Oke, kita ke kelompok terakhir nih. Kayaknya Capau ada di kelompok terakhir nih ya, karena saya belum mendengar Capau menyebutkan dirinya dari kelompok 1, 2, dan 3 tadi. Boleh diceritain nggak? Kalau kelompok 4 itu seluruh cewek di kelompok 4 itu menggunakan pakaian dengan tema putih. Dilapisi obi belt warna biru laut, melambangkan samudra. Kan kita membahas merajut air untuk nahkoda. Oh betul, obi belt itu tuh kayak sabuk batik gitu ya. Sabuk batik, betul. Oke, terus menurut Capau sendiri, apakah Capau sudah puas dengan penampilan kelompok 4? Puas banget. Boleh kasih Tidak menyangka ratingnya? itu. Ratingnya itu 9,9/10 karena yang sempurna itu hanya milik Tuhan, betul? Hanya milik Allah Subhanahu wa Di Ta'ala. hati saya itu hanya ada Rasul Allah. Betul sekali. Iya, betul. Oke, jadi kalau musikalisasi puisi itu tuh pasti ada ya yang namanya yang berpuisi dan menyanyi. Kalau Capau sendiri nih jadi apa? Kalau aku jadi yang menyanyikan Puisinya. tersebut. Jadi dari puisi itu dinyanyikan lagi gitu ya. Diubah, diaransemen ulang gitu ya. Betul. Oh, karena tadi memakai puisi saudara Justin mungkin ya. Jadi mudah ya izinnya. Iya, izin nggak saudara harus Justin itu mudah sekali. kemana Iya, gitu. betul. Oh, bagus. Boleh dinyanyiin nggak bait lagu yang paling Capau suka? Bait lagu yang aku suka itu di bagian
Dingin tulang sinar matahari ketika mati bertemu kerangka. Capai aku merajut air untuk nahkoda. Oh, bagus sekali teman-teman. Dari penggalan bait yang sudah Capau nyanyikan saja itu kata-katanya sangat indah ya, sangat banyak metaforanya begitu. Saudara Justin. Menunjukkan bahwa saudara Justin ini benar-benar jenius. Iya. Nah. Justin Bibir. Oke, karena Capau tadi sudah menceritakan penampilan kelompok 1 dan kelompok 4 itu sepertinya sangat spektakuler ya. Iya, betul. Sangat bagus. Mungkin teman-teman ada yang penasaran nih, wah aku juga mau menonton. Di mana ya? Kira-kira bisa menontonnya? Nonton ulang. Teman-teman atau bapak ibu dosen yang ingin menonton penampilan kami, boleh cek laman YouTube pribadi kami dengan nama 23 PBSI Rayo. Jangan lupa di subscribe dan juga like video-videonya. Karena setiap pementasan akan kami videokan dan kami tayangkan ulang di laman YouTube tersebut. Betul sekali kan? Betul. Oke. Karena tadi sudah menyebutkan atau menjelaskan nih bagaimana penampilan pada hari H. Nah, aku mau nanya, bagaimana persiapan sebelum pementasan? Ini kalian sudah latihan dari bulan berapa? Kalau diberitahukan oleh Ibu Halida akan adanya pementasan apresiasi puisi itu dari bulan Maret. Bulan Maret itu kita menentukan kelompok. Ya. Kelompok. Kita latihan itu di April. April. Jadi mungkin kurang lebih 1 bulanan ya. Betul. Terus menurut Capau sendiri, apakah latihan selama ini tuh sudah efektif atau belum? Efektif. Kenapa tuh? Karena kita kan masing-masing manusia itu memiliki ego masing-masing ya. Sehingga dengan bersatunya di kelompok itu kita harus menyatukan ego kita. Jadi menurut saya latihan kita itu efektif walaupun hanya ada beberapa hal yang bertengkar kecil atau selisih sedikit, itu kan hal wajar dalam berkelompok. Tapi syukurlah itu bisa diselesaikan gitu ya. Betul. Jadi menurut Capau efektif lah ya latihan selama ini, hingga hasil yang ditampilkan pada hari H juga itu kalau bisa 10 jempol itu tuh kurang ya. Iya. 271 triliun jempol harusnya. Iya, betul. Baik. Kita balik lagi nih ke hari H pada saat ujian praktek. Biasanya kan kalau ujian praktek atau pementasan begini tuh ada yang namanya panitia gitu, kayak ketupel, sekretaris, bendahara. Nah, kalau Capau sendiri nih jadi apa? Kalau aku jadi penanggung jawab konsumsi. Konsumsi. Ini guys, PJ konsumsi kami. Boleh diceritain nggak suka dan juga dukanya menjadi PJ konsumsi? Kalau sukanya aku dari kecil itu suka sekali tawar-menawar. Jadi aku sangat suka sekali tawar-menawar untuk kalau konsumsi itu kan ada konsumsi untuk meja dosen seperti buah. Itu aku suka sekali tawar-menawar buah. Oh, sudah terlatih Ya, gitu dengan catering kan kita ada makan siang dan makan pagi snack. Jadi jadi aku tuh mencari harga yang paling murah dengan rasa yang paling enak. Dan itu memang terbukti guys, berkat Capau kami menemukan snack dan juga makan siang yang enak tenan pore dengan harga yang affordable juga. Ya, betul. Makasih ya Capau. Ya. Nah, itu tadi kayaknya sukanya nih, boleh di-spill juga nggak dukanya gimana? Dukanya itu anggota Indralaya itu kan 61 ditambah 1 anak PMM itu Kak Resta ya. Ya, Kak Resta. Itu banyak sekali pikiran atau ego seperti yang saya sebutkan tadi, menyatukan mereka itu, memberitahu mereka tentang sekarang ambillah snack itu, ambillah snack, ambillah nasi, makanan siang.
tapi ya begitulah dengan agak ricuh mungkin ya agak ricuh, agak tidak kondusif gitu. Terus bagaimana cara Capa mengatasinya? Cara aku mengatasinya, kalau untuk snack kemarin itu aku bebasin mereka. Ternyata ada yang mengambil 2 snack. Serius? Sangat tidak anak Tuhan sekali ya. Serius ada yang ngambil 2? Iya, Astaga. sangat tidak memiliki iman ya. Padahal menurut aku satu snack itu aja udah bikin kenyang loh, Iya, karena isinya betul. tuh udah lengkap ya, ada proteinnya, ada karbonnya. Kok maruk banget sih, Pau? Kok bisa? Aku tidak tahu juga ya. Aduh, Karena pagi-pagi itu sangat ricuh sekali. Iya. Sibuk Tapi dengan urusan aku- masing-masing. aku baru tahu sekarang kalau ada yang ngambil 2. Ini ya bagi pelakunya, yang merasa pelaku aja nih, yang merasa aja. Selalu ingat, Allah itu maha melihat, bakal dipertanggungjawabkan walaupun itu tuh cuma snack. Bener nggak? Betul. Betul. Terus untuk makan siangnya gimana? Kalau untuk makan siangnya itu, karena kita sudah selesai pementasan, jadi sibuk masing-masing. Ada yang ke WC, bolak-balik ke WC, ada yang sibuk di ruangan bapak untuk berganti pakaian, untuk bermake up kembali. Ada yang sibuk berfoto-foto, ada yang sibuk memainkan alat musik. Sibuk sendiri ya Iya. semuanya. Aduh, aku pusing dengernya tuh. Terus Sangat ricuh sekali di ruangan yang seadanya ini. iya, yang Dengan kecil. ya sibuk masing-masing itu benar-benar membuat saya tantrum sedikit dan menaikkan nada bicara saya 1 oktav. Oh, kenapa nggak sampai 5 oktav? Bisa hancur lab ini. Oh, aduh. Kalau lab ini hancur, podcast ini nggak bisa tayang. Iya, betul. Tapi setelah kamu menaikkan 1 oktav tadi, bisa kondusif nggak? Alhamdulillah bisa. Alhamdulillah ya. Ya. Terus Capau ini balik lagi ke kata Capau kemarin ya. Kita harus sadar Ya, dengan barang bawaan yang kita bawa sendiri-sendiri begitu. Oke, kita kayaknya langsung aja ke kesan dan pesan Capau Pesan. mewakili Pesan. PBSI angkatan 2023. Oke, yang pertama kesan dulu ya. Kesan Ya, dulu apa kesan. mau pesan dulu nih? Kesan. Kesan, boleh. Kesan aku dari pementasan ini, pementasannya benar-benar super duper wow sekali. Bergejolak sampai teman-teman kita, mahasiswa asing itu benar-benar kagum melihat penampilan kita. Kita ada bintang tamu saat pementasan itu. Saya juga terkejut. Iya, Saya iya. juga terkejut. Kirain kita langsung, ibu datang itu kita langsung mulai. Ternyata kita harus menunggu beberapa menit agar teman-teman kita, Kak Tau dan Kak Stephen itu datang untuk melihat pementasan kita. Itu sebuah kehormatan juga untuk kita ya. Iya, betul. Karena jarang sekali pementasan kita tuh bisa ditonton oleh mahasiswa asing. Iya. Karena sebelumnya kita kalau pentas itu selalu di Indralaya kan, jadi jauh. Betul. Kalau mau lihat, apakah ada yang lain? Kesannya juga melihat ada ibu juga, ada ibu siapa ya? Ibu Astrid. Ibu Astrid, betul. Iya. Ibu Astrid melihat pementasan kita, aku juga. Jadi setelah ada Ibu Halida, Ibu Astrid, terus ada tamu kita, Iya. Kak Tau dan Kak Stephen, itu membuat saya benar-benar beribu-ribu kali groginya. Oh, jadi yang awalnya biasa aja tiba-tiba grogi. Iya, sampai gitu ya. tangan saya tuh, tangan aku, tremor gitu. Oke, tapi kayaknya sayang sekali ya kemarin Bapak Ansori gak bisa melihat kita ya. Betul. Mungkin ada sibuk atau ada kendala lainnya, tapi nggak apa-apa Bapak, bisa dilihat penampilan kami Ya. di laman YouTube pribadi kami tadi. Kita sebutin lagi aja ya. Ini loh di 23 PBSI Layo. Baik, mau langsung ke pesan? Ya, pesan. Boleh. Pesan untuk teman-temanku tercinta. Tercinta, Ya, Cina. saat ada event-event seperti ini,
jagalah kebersihan, kerapian tempat. Karena kita meminjam tempat itu bukan mudah loh. Kita perlu betul. tanda tangan Dekan. kaprodi, Iya. terus dosen yang Memegang tempat tersebut. jadi kembalikanlah ruangan yang kita pinjam itu ke bentuk semula, jangan meninggalkannya dalam keadaan kotor. Lalu Setuju. karena kita sudah besar, sudah bisa berpikir dengan matang, agar kita tetap lebih kondusif. Karena menyatukan 60 lebih kepala itu sangat sulit. Jadi kita harus menurunkan sedikit saja ego kita agar kita lebih sedikit kondusif, Betul, lebih betul. terarah, lebih teratur, agar acara yang kita bawakan itu berjalan dengan lancar. Setuju banget, Capal. Boleh nggak aku menyampaikan sedikit pesan juga nih, menambahkan pesan Capal? Boleh. Baik, berdasarkan pesan yang sudah Capal sampaikan tadi ya, aku hanya ingin berpesan kalau kita itu harus tetap menjaga kekompakan kita yang Betul. sekarang. Itu harus dijaga sampai akhir, karena ini bukan akhir dari pementasan kita. Ya, bukan akhir zaman juga. Masih ada pementasan yang lain, belum lagi pementasan yang di teater Gabi itu loh. Itu benar-benar menguras emosi. Makanya kita harus kompak dan juga harus lebih sadar diri gitu ya, dan juga seperti kata Capal tadi, menurunkan sedikit ego kita, sedikit aja untuk kita supaya bisa menerima pendapat dari teman yang lain begitu. Betul. Agar kepala kita bisa menyatu. Maksud dari kepala menyatu itu satu pikiran. Iya, bukan kepala satu Iya, disatukan, bukan. Itu serem. 61 kepala disatukan itu serem gimana ya? Aku juga tidak mau. Iya, nggak mau, takut. Waduh, Capal, seru banget deh ngobrol sama kamu. Iya dong. Tapi nggak kerasa nih, waktunya udah selesai. Kita udah ada di penghujung acara nih. Semoga kita bisa ngobrol kayak gini lagi ya, Capal. Semoga ya. Dan juga kami berdua minta maaf apabila ada kesalahan kata, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Waduh, capek juga ya. Baiklah, terima kasih sudah menonton kami, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan like video-videonya. Oke, jangan lupa juga di-share ke entah itu ke pacar, ke teman, sahabat, orang tua, kakek, nenek, buyut, siapapun itu, biar di subscribe, di like, dan viewersnya juga naik. Iya, betul nggak, Capal? Demi keberlangsungan hidup kita ya. Betul, supaya kita tuh lebih dikenal. Wah, kita ada nih podcast begitu. Ya, wow, kita aktris. Artis. Iya, betul. Baik, mungkin kita pamit dulu ya, Capal. Semoga kita bisa ketemu lagi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.